Assalamualaikum jamaah Blue Ransel ya. Sehat ya kalian semua? Apa kabar? Well, kali ini saya akan ajak kalian membahas Uzbekistan. So, apa yang pertama kali muncul di otak kalian kalau mendengar Uzbekistan? Pasti penduduknya yang super ganteng dan cantik, ya kan? Well, masuk akal karena memang Uzbekistan ini kalian akan banyak temukan wanita-wanita berparas rupawan. Mungkin disinilah aplikasi 360 atau aplikasi mempercantik wajah di handphone tidak begitu digunakan. Di negara ini, tempat yang cocok buat kalian para jomblo untuk berkembang biak. Benar. Tapi saya tidak akan terlalu membahas tentang itu. Dan akan saya ajak kalian membedah Uzbekistan secara dalam, baik dari sejarah, transportasi, how to survive, dan lain-lainnya. Oke, simak ya. Welcome to Uzbekistan. Mencari tiket penerbangan ke Uzbekistan. Perjalanan ke Uzbekistan sendiri saya mulai pada musim panas di bulan Agustus sampai September. Untuk ke Uzbekistan, kita orang Indonesia tidak dibutuhkan visa. Jadi, kalian bisa melenggang ke sini dengan paspor hijau Indonesia dan bebas. Uzbekistan memberikan waktu 30 hari untuk paspor Indonesia melancong. Dan pastikan Anda tidak membawa uang cash lebih dari 1000 US dollar untuk masuk ke sini. Karena memang pada saat mendarat, landing di bandaranya, kalian akan ditanyakan di sana. Dan untuk ke sini ada beberapa pilihan maskapai yang bisa kalian gunakan. Pilihan terbaik dan murah adalah dengan pesawat Uzbek Air starting Kuala Lumpur, karena harga tiket lebih murah dan kebanyakan direct flight dengan durasi 8 jam penerbangan ke Tashkent. Geografi dan agama di Uzbekistan. Uzbekistan adalah sebuah negara antar benua yang terletak sebagian di Asia Tengah dan Eropa Timur yang sebelumnya merupakan bagian dari negara Uni Soviet. Negara dengan wilayah yang terkurung daratan ini berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah barat dan utara, Kyrgyzstan dan Tajikistan di timur, dan Afghanistan dan Turkmenistan di selatan. Jadi, Uzbekistan adalah pilihan terbaik bila kalian yang ingin memulai perjalanan ke Sentral Asia sebelum ke negara tetangganya seperti Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Turkmenistan. Karena dari sini biaya tiket pesawat biasanya lebih murah dan sisanya bisa lewat darat atau tetap udara. Sedangkan Islam adalah agama dominan di Uzbekistan. Sebagaimana umat Islam yang mencapai 96,3% dari populasi. Sementara sisanya adalah mengikuti Kristen Ortodok Rusia. Mata uang dan biaya hidup. Som Uzbekistan atau Som kita bilang ya adalah mata uang Uzbekistan. Kebanyakan uang kertas yang beredar dan gede-gede, besar-besar. Kadang nggak muat di dompet. Satu som sama dengan 1,47 rupiah duit kita loh ya. Jadi ya nggak jauh beda. Biaya hidup di sini tidak begitu jauh dengan Indonesia, murah dan ekonomis. Untuk sehari kalian cukup mengeluarkan 300 sampai 500 ribuan rupiah untuk biaya makan, hotel, dan transport di sini. Tapi ya tergantung ke pengeluaran masing-masing lagi ya kan. Transportasi di Uzbekistan. Bila berkunjung di sini,
transportasi sangatlah mudah dan murah. Kereta api bisa jadi pilihan terbaik bila bepergian antar kota, dan biaya kurang lebih di Indonesia, tapi dengan fasilitas yang lebih baik dari Indonesia. Kalian bisa memesan tiket kereta via Uzbek Railway, tapi kadang web ini tidak aktif. Jadi solusinya kalian bisa langsung datang ke stasiun kereta terdekat untuk membeli langsung. Kereta yang digunakan masih memakai huruf Cyrillic atau kayak huruf Rusia gitu loh, karena memang bekas jajahan Soviet. Untuk dalam kota kalian bisa gunakan bus atau taksi. Jangan khawatir kalau naik taksi mahal, karena kalian bisa patungan dan lebih nyaman. Transportasi di sini murah kok, dan gak bikin kantong kalian bocor. Untuk memudahkan, kalian bisa download aplikasi Yandex Taksi, sebuah aplikasi seperti Gojek kalau di Indonesia itu loh. Kuliner di Uzbekistan. Kuliner di Uzbekistan merupakan hasil perpaduan tradisi kuliner masyarakat Turki dan seluruh Asia Tengah. Ada banyak pertanian gandum di Uzbekistan, jadi roti adalah salah satu makanan pokok di sini. Selain itu, mie, nasi menjadi makanan pokok alternatif. Jadi bicara mengenai makanan khas Uzbekistan, sebenarnya cukup banyak dan hampir semua makanan halal. Oke, setelah perkenalan sekilas, waktunya saya ajak kalian jalan-jalan ya. Nomor 1, Tashkent. Tashkent adalah ibu kotanya Uzbekistan. Biasanya, disinilah landing pertama kita di Uzbekistan International Airport. Satu hal yang selalu saya ingat ketika mendarat di Tashkent adalah ditanya bawa uang cash berapa. Sesampainya di kota, besoknya disambut cuaca panas menyengat, 41 derajat Celcius. Untuk saya yang biasa tinggal di bawah garis khatulistiwa saja, suhu begini di atas rata-rata dan bikin tidak nyaman kalau traveling. Tipikal kota besar, Tashkent bagi saya tidak begitu menarik. Gedung-gedung besar dan traffic jam bertebaran. Bukhara atau Bukhara. Kota satu ini merupakan tempat kelahiran dari Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis tersohor di kalangan umat Islam. Saya tahu kan ya. Bukhara juga termasuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO. Kamu bisa mengunjungi beberapa tempat wisata unik dan klasik seperti Benteng Akfortress yang terkenal, Museum Ismail Samani, Chashmaya Ayub, Kalian Minaret, dan masih banyak lainnya. Bukhara bisa kalian selesaikan dalam 1 hari atau 2 hari. Nukus. Nukus letaknya paling ujung dari Uzbekistan. Letaknya lebih dekat dengan Bukhara. Bagi kalian yang tidak punya banyak waktu untuk traveling ke Uzbekistan, sebaiknya Nukus di skip saja. Tapi kalau kalian adalah adrenalin junker dan suka wisata ekstrim, kalian bisa coba ke Nukus. Di sini tepatnya di Muinak dan Aralsi, kalian bisa saksikan bukti otentik bencana ekologis terbesar di muka bumi. Pemandangan gurun yang dulunya adalah danau terbesar keempat di dunia terhampar di sini. Kapal-kapal besi bekas nelayan terhampar dan teronggok di mana-mana. Sungguh tak banyak wisatawan datang sini karena jarak dan lokasi yang sangat terisolir. Untuk Nukus atau Republik Karakalpakstan akan saya ulas di video lainnya. Samarkand. Samarkand menjadi destinasi wisata yang juga tidak boleh dilewatkan jika sedang di Uzbekistan. Kota terbesar ketiga di Uzbekistan ini merupakan salah satu kota tertua yang berusia hampir 3000 tahun. Beberapa peninggalan terbesar dari arsitektur Islam bisa kamu temukan di kota ini. Di antaranya Masjid Bibi Khanum, Madrasah Ulu Bek, Madrasah Serdor, Madrasah Tilia Kori, museum dan situs arkeologi Afrasiab.
Salah satu tempat wisata yang wajib kamu kunjungi adalah Registan Square. Tempat ini merupakan alun-alun berkelas dunia, bahkan dijuluki alun-alun tercantik di dunia. Datanglah di pagi hari untuk menikmati sunrise. Dan yang paling penting, jangan lupakan makam Imam Al-Bukhari, sang peramu hadis yang terkenal itu. Ada di Samarkand. Kawan bisa menggunakan taksi ke makam ini dengan jarak sekitar 1 jaman dari Samarkand. Well, kawan, itulah sekilas tentang perjalanan saya ke Uzbekistan. Selalu mengundang saya lagi dan lagi untuk ke sini. Ada 4 hal yang saya senangi dari Uzbekistan, yaitu makanannya yang enak dan murah, sejarah Islamnya, bangunan heritage, serta penduduknya yang ramah. So, kawan, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Assalamualaikum.